Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan kejahatan-kejahatan cybercrime dan jenis-jenisnya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker biasa memiliki wajah ganda, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Yang baik bisa bekerja untuk menjaga keamanan data misalnya seperti perusahaan dan pemerintahan. Sedangkan yang jahat biasa bekerja sendiri hanya untuk mencari keuntungan semata atau sekadar bersenang-senang. Hacker yang baik akan memberitahu kepada programmer yang komputernya akan diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa bocor agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker jahat, mereka menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri sebagian data atau seluruh datanya. Selanjutnya ada cracking. Cracking adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. Cracker biasanya mencoba masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa izin, biasanya berniat jahat, sebagai kebalikan dari hacker, dan biasanya mencari keuntungan dalam memasuki suatu sistem. Sosialisasi cracker dengan cracker lainnya sebagai kerap terjadi di suatu tempat yang sama dan dapat dianggap sebagai komunitas. Dalam komunitas tersebut, cracker melakukan hubungan melalui alat komunikasi elektronis sehingga komunitas tersebut bisa dinyatakan sebagai komunitas elektronis atau maya. Komunitas maya tersebut kerap menggunakan aplikasi chat atau internet relay. Berbeda dengan Kadar yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri dan menikmati hasilnya secara sendiri, atau juga bisa seorang cracker bekerja sama dengan komunitasnya untuk mencari simpanan nasabah membagi hasilnya jika rencana mereka berhasil. Selanjutnya ada carding. Carding adalah pelaku dari carding. Carding menggunakan email banner atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web palsu, di mana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Teknik umum yang sering digunakan oleh para carder dalam aksi pencurian adalah membuat situs atau email palsu atau disebut juga phishing dengan tujuan memperoleh informasi nasabah seperti rekening, PIN, atau password tanpa target carder, yaitu pengguna layanan internet, banking, atau situs-situs iklan, jaring sosial, online shop, atau sejenisnya yang ceroboh dan teliti dalam melakukan transaksi secara online melalui situs internet. Selanjutnya ada hijacking. Hijacking atau pembajakan adalah jenis serangan keamanan jaringan di mana penyerangan mengambil alih kendali komunikasi antara dua entitas dan menyamar sebagai salah satu dari mereka. Dalam satu jenis pembajakan, pelaku mengambil kendali atas koneksi yang sedang berlangsung. Penyerangan mencegat pesan dalam pertukaran kunci publik, yang kemudian penyerang mengganti kunci publik dengan pemilik penyerang sendiri dan mengirimkan kunci publik ke penerima yang sah, sehingga kedua pihak yang asli masih tampak berkomunikasi satu sama yang lain secara langsung. Spam adalah kegiatan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik secara terus-menerus dengan biasa aktivitas spamming ini disebut dengan spamming. Spam atau bisa juga berbentuk junk mail adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita, iklan, dan keperluan lainnya secara massal. Spam menampilkan berita secara bertubi-tubi dan diminta dan seringkali tidak dihendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya, spam dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna situs web. Orang yang menciptakan spam elektronik disebut spammer. Defacing.
sebuah kegiatan yang dilakukan mengubah tampilan pada suatu website dengan cara menyimpan file pada server website tersebut. Kini bisa dilakukan karena adanya celah keamanan yang ada pada sebuah website. Orang yang melakukan dephishing disebut dengan istilah dephasher. Dephasher bisa mengubah tampilan website target sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu teknik yang sangat terkenal dalam proses dephashing adalah DDoS atau Denial of Service, mengirimkan request palsu pada server website sehingga server akan menjadi lambat down. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.